Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi sosial dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, sebelum masuk ke materi atau pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari Prodi Ekonomi Syariah dari kampus IAIN Parepare. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih itu studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis adalah analisis yang dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek yang akan mempengaruhi keberhasilan bisnis tersebut. Nah, fokus pada studi kelayakan bisnis adalah identifikasi potensi masalah kritis seperti bagaimana dan di mana akan dijalankan suatu usaha. Pahami bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ada 4 subpoin atau materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek politik, dan yang keempat itu ada implikasi pada studi kelayakan bisnis. Oke, kita langsung saja masuk ke yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber daya manusia atau SDM juga harus sesuai dengan keadaan tempat kita memulai sebuah usaha, karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal tersebut. Nah, poin yang kedua itu ada aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Nah, mengenai penindasan tersebut adalah suatu kekerasan, ancaman, dan paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan keterbukaan kekuasaan sosial atau orang lain. Nah, adapun analisis dalam aspek sosial. Analisis aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis melibatkan penilaian terhadap dampak sosial yang mungkin ditimbulkan oleh proyek bisnis terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa analisis yang biasanya dilakukan dalam aspek sosial. Yang pertama itu penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan keterampilan masyarakat. Yang ketiga itu dampak pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya. Dan yang terakhir itu keterlibatan masyarakat. Nah, yang ketiga itu aspek politik. Aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu, spekulasi, dan rumor karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi pemerintahan dan penawaran konsumen. Nah, adanya isu, rumor, dan spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, adapun analisis dalam aspek politik. Analisis aspek politik dalam studi kelayakan bisnis melibatkan penilaian terhadap pengaruh faktor-faktor politik yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proyek bisnis. Berikut adalah beberapa analisis yang biasanya dilakukan dalam aspek politik. Yang pertama itu isu strategis, merupakan informasi pemberitaan sosial yang mencakup informasi publik yang berkaitan dengan perubahan lingkungan masyarakat dan pemerintahan. Dan yang kedua itu penyelenggaraan pemerintah, merupakan suatu rangkaian atau struktur kepemerintahan di dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketiga itu kerjasama pemerintah, merupakan suatu perjanjian pemerintah suatu wilayah dengan pihak-pihak lainnya agar pemerintah mau bekerja sama dengan perusahaan. Nah, materi yang terakhir itu implikasi pada studi kelayakan bisnis. Implikasi pada SKB atau studi kelayakan bisnis berkenaan dengan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen serta bentuk-bentuk pasar. Maka tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis atau SKB dari aspek-aspek pasar hendaknya melakukan dua.
Yang pertama itu mampu menentukan produk atau jasa yang dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rancangan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelopor di pasar. Nah, dan yang kedua itu mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual serta pergerakan kemampuan para produsen dalam penawarannya di pasar, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa ke depan. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Sebelum saya tutup, jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, and subscribe. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.